Halo, selamat siang teman-teman. Akhir-akhir ini masyarakat Kalimantan Barat dan secara khususnya dan secara umum masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri sedang dihebohkan dengan pernyataan Pak Wagub yang menyebutkan akan mencium lutut KDM kalau bisa menganggarkan pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat. Teman-teman, hampir pasti wakil kita sepertinya tidak memiliki suara, ya. Mereka dalam tanda kutip dibungkam oleh pemerintah, dalam hal ini gubernur dan jajarannya. Ketika masyarakat ribut dengan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat, hampir tidak pernah kita melihat wajah-wajah wakil rakyat yang mewakili kita, membela kepentingan kita di pemerintah, menyuarakan. Ya, walaupun mereka dalam rapat-rapat mungkin mereka berbicara, tetapi di balik rapat pasti ada lobi-lobi yang kita tidak ketahui dan akhirnya masyarakatlah yang jadi korban. Sebelum saya melanjutkan pembahasan saya ya tentang apa yang Pak Gub sampaikan, ya coba kita lihat video berikut ini. Kita dengarkan apa yang Pak Gubernur sampaikan. Cekidot. Saya pikir pemikiran-pemikiran seperti itu pada saat keprihatinan kita seperti ini harus kita hilangkan. Kita harus memberikan pemikiran yang konstruktif dan holistik, memberikan masukan kepada pemerintah, baik itu kabupaten kota maupun pemerintah provinsi, yang konstruktif, bukan mengkritik, tak mengkritik, nggak ada benar. Kemarin saya pakai motor, salah agak. Nah, dari video ini kita mendengar Pak Wagub katakan, ya memang beliau ini seringkali curhat, bukan justru Bapak tidak merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bapak. Bapak justru merosting apa yang masyarakat sampaikan melalui kritikan itu. Pertanyaannya, masyarakat mau sampaikan lewat apa kalau tidak melalui media ini? Nah, bicara tentang kritik konstruktif yang Bapak sampaikan, saya mau sampaikan sedikit pemahaman yang saya temukan di media. Ya, sekarang terbuka ya, Pak Wagub, terbuka. Masyarakat semua bisa mengakses tahapan anggaran pendapatan belanja daerah sesuai dengan Permendagri 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Tahapan penganggaran APBD itu memiliki tahapan-tahapan yang pertama. Karena Bapak tadi minta konstruktif, ya kita mau bicara tentang aturan nih. Penyusunan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, jadi dasar awal memuat prioritas dan sasaran
pembangunan 1 tahun. Nah, jelas disebutkan di dalam penyusunan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah, ya, memuat prioritas dan sasaran pembangunan 1 tahun. Saya yakin ini sudah dilewati. Kalau tidak dilewati, APBD tidak akan mendapat dampak anggaran dari pemerintah pusat. Yang kedua, penyusunan dan kesepakatan KUA, kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah disusun berdasarkan RKPD. Dibahas kepala daerah bersama dengan DPRD. Nah, artinya wakil-wakil rakyat yang sudah mewakili masyarakat membahas ini bersama dengan Bapak, bersama dengan pemerintah daerah, membahas jalan-jalan yang rusak, ya, melalui usulan musrenbang dari tingkat dusun, desa, kecamatan, sampai kepada kabupaten dan provinsi sesuai kewenangannya masing-masing. Ya. Yang ketiga, penetapan PPAS prioritas. Nah, pengajuan masyarakat pasti banyak, tidak satu. Ya. Nah, harus dibintang. Kok masyarakat ajarin, ya, harus ada prioritas. Bapak adalah pemimpin Kalimantan Barat. Tidak mungkin masyarakat berbicara kepada pemimpin lain. Kalau ada roasting tentang KDM, itu sesuatu yang memang coba menggelitik hati pemerintah daerah supaya merespon apa yang masyarakat keluhkan. Ya. Prioritas. Tidak mungkin 6 triliun itu untuk membangun Kalimantan Barat secara keseluruhan. Saya sepakat. Tetapi ada prioritas. Prioritas jalan-jalan yang sangat rusak. Ya. Saya pernah mengkritisi kebijakan anggaran untuk jalan Kabupaten Bengkayang, Suti Semarang. Silakan lihat ya di video saya sebelumnya di akun saya ini. Ya, silakan dilihat di akun saya ini. Nih. Saya sudah menyampaikan anggaran itu turun dari pusat 13 miliar. Turun ke kabupaten, turun ke provinsi sisa 10 miliar 350 juta. Turun ke lapangan sisa 9 miliar. Pertanyaannya, pemerintah dalam tahapan-tahapan ini terlalu banyak permainan-permainan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan inilah itulah. Ya. Sekali lagi, di prioritas Pak Wagub. Tadi Bapak minta supaya masyarakat konstruktif menyampaikan pendapat, menyampaikan pandangan. Sebenarnya wakil kami sudah harus menyampaikan ini. Dan saya yakin mereka menyampaikan, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa mereka perjuangkan karena pasti ada lobi-lobi di balik rapat anggaran itu. Prioritas anggaran sementara ditetapkan sebagai pagu untuk urusan SKPD. Jadi dasar penyusunan RAPBD. Yang keempat, penyusunan RAPBD, tim anggaran pemerintah daerah TAPD bersama SKPD menyusun rancangan APBD.
Rincian pendapatan belanja dan pembiayaan lalu disampaikan kepada DPRD dan dibahas bersama dan disepakati. Yang kelima, pembahasan dan persetujuan DPRD terhadap RAPBD dibahas di komisi-komisi dan rapat-rapat paripurna. Hasilnya disetujui bersama jadi peraturan daerah, anggaran pendapatan belanja daerah. Yang keenam, evaluasi gubernur yang disampaikan kepada Mendagri untuk kabupaten kota, ya, dievaluasi oleh gubernur. Untuk provinsi dievaluasi Mendagri. Tujuannya memastikan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional dan aturan. Nah, menyampaikan kembali apa yang dikatakan oleh Pak Gub dalam videonya ketika anak-anak ya mengkritisi. Beliau katakan bahwa itu kewenangan kabupaten kota. Ya. Jalan yang viralkan oleh seorang ibu yang meminta anak-anaknya untuk merosting pembangunan jalan. Sekali lagi saya mau katakan, jika anak-anak sampai dipakai sebagai alat peraga untuk menyampaikan pendapat di muka umum, yang memang secara undang-undang ini tidak dapat dibenarkan. Tetapi masyarakat memiliki sebuah kekecewaan, sebuah perasaan yang gitu. Coba disampaikan berbagai macam cara, melalui media, melalui prosedur, ya. Tetapi toh jawabannya normatif semua. Tunggu sampai kapan? Ini Indonesia merdeka bukan baru tahun ini. Kalimantan Barat sebagai bagian dari NKRI bukan baru tahun ini. Jadi ini sebenarnya sebuah protes, sebuah usulan yang coba dicari kanalnya, ruangnya. Nah, hal ini harus disampaikan dalam rapat-rapat bersama dengan wakil kami di DPRD. Penetapan Perda, peraturan daerah, anggaran pendapatan belanja daerah dan Perkada serta penjabarannya setelah dievaluasi selesai ditetapkan jadi peraturan daerah, anggaran pendapatan belanja daerah, kepala daerah lalu menetapkan Perkada tentang penjabaran APBD. Ya, catatan ya Pak Wagub. Semua tahapan harus sinkron dengan Undang-Undang 23 2014 dan PP 12 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 2019 dan RKPD dan RKP, ya, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026. Artinya harus sinkron, tidak lempar batu sembunyi tangan. Tidak ketika ditanya, ketika disampaikan melalui cara apa saja oleh masyarakat, harusnya bapak-bapak sebagai pemimpin daerah ini wajib menjawabnya secara konstruktif, bukan mengeluh. Ya, menerima usulan itu dengan baik dan meresponnya dengan bijak sebagai pemimpin dan mulai ditangani.
saya melihat Bupati Sintang dalam hal ini beliau tidak menyampaikan di media, tetapi beliau turunkan aparat, ya kan, kecamatan, turunkan alat berat, ya. Walaupun itu hanya sebagai alat berat yang belum tentu mengerjakan ini sampai tuntas, tetapi ini sudah memberi jawaban kepada masyarakat bahwa pemerintah merespon apa yang disampaikan melalui kanal-kanal media sosial seperti ini. Bapak sampaikan harus konstruktif. Saya membuka tahapan ini melalui media. Nah, saya menjawab saya coba berdiskusi ya dengan semua, baik masyarakat maupun pemerintah, karena sekarang era keterbukaan. Ya, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi di dalam kebijakan pembangunan, di dalam kebijakan anggaran. Ya, saya sebagai masyarakat biasa, ya memang ketika melihat apa yang disampaikan oleh Pak Wagub dalam pernyataan-pernyataannya, dalam keluhan-keluhannya terhadap roasting yang diberikan oleh masyarakat bagi kinerja kepemimpinan beliau ya bersama di Kalimantan Barat, sebenarnya harus dijawab dengan konstruktif. Ya, harus dijawab dengan bijak. Terima kasih Bapak Ibu. Ini artinya Bapak Ibu telah memiliki perhatian yang serius terhadap kepemimpinan kami. Kami akan mengambil sikap terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat maupun kabupaten kota, sesuai dengan kewenangan kami masing-masing. Kalau ini yang Bapak sampaikan, saya yakin masyarakat akan acung jempol terhadap apa yang Bapak. Ini masalah sepeda motor. Ya, Bapak juga baper terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat terhadap hal ini. Saya sekali lagi tidak memiliki kepentingan apa-apa dalam menyampaikan hal ini. Hanya saya mau ya bersama-sama ya urun rembuk terhadap proses dan tahapan pembangunan di Kalimantan Barat. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan dalam postingan saya ini dapat memberi pencerahan kepada semua, baik kepada pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Saya berharap mari kita berpikir sesuai dengan porsi kita masing-masing. Masyarakat boleh menyampaikan kritik dan saran ya yang konstruktif seperti yang disampaikan. Ya, memang ada banyak orang memiliki gaya masing-masing dalam menyampaikan pandangan, tetapi harus dihargai dan dihormati Pak Wagub. Ya, supaya apa yang menjadi keinginan kita, sebenarnya semua kita sama, menginginkan semua fasilitas di dalam roda pemerintahan, baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi bahkan pusat, dapat berjalan dan memberi kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Speak up, sampai jumpa.